Halo sob, selamat datang di Movie Spoiler, di mana Mimin akan mengulas alur cerita film yang wajib kalian tonton. Oke, without further ado, kita let's go aja. Oke sob, di video kali ini Mimin akan membedah film John Wick versinya Korea. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini sudah ada yang tahu film ini dan sudah ada yang pernah menonton. Film ini dirilis pada tahun 2010 di mana disutradai oleh Lee Jong Bum dan dibintangi oleh beberapa artis terkenal seperti Won Bin, Kim Sae-ron, Tanayol Wong Trakul, Kim Sae-hun, Kim Hee-won, Kim Tae-nun, dan beberapa artis terkenal lainnya. Film dimulai dengan datangnya anak buah Man Seok, atau kita bisa bilang Si Gendut. Si Gendut ini akan jual narkoba di salah satu nightclub di Korea. Di tempat itu, ibu dari Sumi itu Hyo Jung bekerja di sana. Dan di mana saat bersamaan pihak kepolisian pun sudah mengetahui bahwa Si Gendut akan menjual narkoba di malam itu. Di mana Si Hyojung sudah mengawasi Si Gendut dan pelayan klub itu, dan Si Hyojung mengikuti lelaki itu dari belakang di ruang ganti dan memberikan sebuah tembakan shock yang membuat lelaki itu jatuh di lantai dan membawa kabur narkoba itu. Saat yang bersamaan di mana pihak kepolisian pun melakukan penangkapan terhadap Si Gendut, dan akan tetapi Si Gendut melakukan perlawanan yang membuat pihak kepolisian merasa kesulitan, dan akan tetapi Si Gendut berhasil ditaklukkan oleh pihak kepolisian, dan di mana hasil dari narkoba itu sudah dibawa lari oleh Hyojung bersama lelaki idamannya. Di suatu siang Tae-sik sedang berjalan di tengah kota, dan di mana Tae-sik berhenti di salah satu kios bunga dan berencana untuk membeli sebuah bunga putih untuk dibawa pulang ke rumahnya. Pada saat Tae-sik sesampai di rumah, Tae-sik bertemu dengan Somi atau anak dari Hyojung, dan di mana Somi itu mengucapkan salah satu kata bahwa dia tidak akan mencuri susu yang dibawa oleh Tae-sik. Di hari yang bersamaan, Somi berencana untuk menggadai MP3 player yang dia miliki, dan di mana Tae-sik memberikan jumlah uang yang sesuai dengan harga barang tersebut. Pada saat mereka berdua makan siang, Somi pun menanyakan kepada Tae-sik bahwa dia adalah seorang gangster, dan di mana Tae-sik pun menanyakan balik kepada Somi bahwa apakah aku terlihat seperti orang jahat kepadamu? Karena ibu Somi juga berencana untuk menggadai kamera miliknya, dan di mana saat bersamaan ibu Somi menanyakan apakah Somi ada di tempat Tae-sik. Akan tetapi Tae-sik berusaha menutupi bahwa Somi berada di tempat Tae-sik yang sedang makan siang. Somi merangkai bunga yang telah dibeli Tae-sik, akan tetapi Tae-sik merasa sangat kesal karena Somi telah mengambil barang hak milik tanpa minta izin terlebih dahulu. Karena si Mansuk memiliki uang yang banyak, akhirnya Si Gendut pun harus dibebaskan. Akan tetapi pihak kepolisian akan mengusut semuanya sampai ke akar-akarnya. Dan bos besarnya pun mengetahui bahwa barang bawaan yang dibawa Si Gendut itu hilang, dan akhirnya Mansuk pun dihajar oleh bos besarnya hingga hidungnya berdarah. Karena Hyojung menggunakan barang narkoba itu untuk dikonsumsi sendiri, dan di mana lelaki idamannya sudah memperingatinya bahwa dia dalam kondisi bahaya. Karena Somi melihat ibunya diperlakukan kasar oleh teman lelakinya dan dia masuk, akan tetapi ibunya menyuruh dia untuk bermain di luar karena ibunya akan mengkonsumsi narkoba itu secara langsung. Somi pun merasa kesal dengan kelakuan ibunya, dan akhirnya Somi meninggalkan rumah dan menuju ke tempat tinggal Tae-sik. Sesampainya di sana, mereka berbincang tentang julukan mereka masing-masing, di mana si Somi mengatakan bahwa si Tae-sik adalah sebagai hantu pegadaian, sedangkan Tae-sik pun menanyakan balik apa julukan untuk di Somi. Dia menyebutkan julukannya dia adalah sebagai tong sampah. Saat malam tiba, Tae-sik pun membiarkan Somi untuk bermalam di sana. Dan keesokan harinya pada saat Tae-sik bangun, Tae-sik sudah mendapati Somi tidak ada di tempat tidurnya. Akan tetapi Somi meninggalkan sebuah kertas kecil yang ditempel di dekat lemari kulkas milik Tae-sik. Tae-sik melihat ke arah tangannya, di mana tangannya sudah berisikan nail art yang begitu lucu,
yang dibuat oleh Somi pada saat Tae-sik tertidur. Keesokan harinya Tae-sik berencana untuk mengunjungi mendiang makam istrinya. Sepulang dari mendiang makam istrinya, tanpa sengaja Tae-sik melihat si Somi sedang dipukuli oleh salah satu orang tua murid, yang dimana orang tua tersebut menuduh Somi mengambil tas milik temannya. Saat itu pihak polisian menanyakan di mana orang tuanya dan dia menunjuk kepada Tae-sik sebagai ayahnya. Karena Tae-sik merasa kesal dengan kelakuan Somi dan akhirnya Tae-sik pun pergi meninggalkan Somi. Scene selanjutnya, nah ini biang geroknya, Asik Brother, di mana adiknya bernama Jong-suk dan kakaknya itu Man-suk. Mereka berdua mengetahui bahwa Hyujung yang mengambil barang haramnya tersebut. Tae-sik bertemu dengan Somi di salah satu kios kecil, di mana Tae-sik melihat Somi mengambil barang. Tae-sik pun membayar barang yang diambil oleh Somi kepada kakek tua. Tapi kakek tua itu bilang kepada Tae-sik untuk membiarkan saja, karena itu sudah biasa dia lakukan. Karena Somi masih merasa kesal kepada Tae-sik, Tae-sik pun mengikuti Somi ke arah rumahnya. Sesampainya Somi di rumah, Somi pun merasa kaget karena melihat ibunya bersama Jong-suk yang sedang disakiti. Somi pun hanya bisa terdiam karena melihat ibunya yang sedang disiksa oleh Jong-suk. Karena Somi takut, akhirnya Somi pun ditangkap oleh salah satu komplotan dari Jong-suk, yaitu adalah Roman. Karena Tae-sik menemukan kejanggalan dengan pintu toko yang terbuka sendiri, dan dimana pada saat dia masuk, dia menemukan kedua penjahat di dalam tokonya. Tapi dengan kegesitan Tae-sik dan ilmu bela dirinya, pemuda berdua itu pun bisa dilumpuhkan. Jong-suk menunggu kedua pemuda itu di dalam mobil, tapi karena terlalu lama dan dia akhirnya Jong-suk mengirim Roman untuk mengecek ke atas. Di sana pun mereka berdua saling bertemu antara Roman dan Tae-sik. Dan pada saat mereka berdua bertemu, di mana Roman memberikan telepon itu kepada Tae-sik. Dan saat telepon itu diangkat, di mana Tae-sik mendengar Somi yang sedang berbicara untuk meminta pertolongan. Dan akhirnya Jong-suk memberikan sebuah penawaran untuk mengembalikan barang yang mereka curi, yaitu adalah tas kamera yang dibawa oleh Ibu Sumi. Pada saat tas itu dibuka, ternyata barang narkoba berada di dalam tas tersebut, dan barang bawaan itu dibawa kembali oleh Roman dan kawan-kawannya. Dan akhirnya telepon itu berdering, di mana Jong-suk memberikan penawaran kepada Tae-sik untuk menjadi kurir pembawa narkoba kepada bos besarnya, yaitu Myung-ju. Tapi tanpa disadari, Tae-sik itu sudah dijebak oleh Jong-suk dan Man-suk dalam permainan mereka berdua. Sesampainya di stasiun kereta, Tae-sik membuka sebuah loker rusak, dan di mana di dalam loker itu Tae-sik mau mengambil sebuah paket. Sesampainya Tae-sik di mobil, Tae-sik membuka isi paket yang diambil di stasiun kereta itu. Dan yang membuat dia kaget adalah di mana dalam paket itu berisi mainan anak-anak yang diselipkan sebuah narkoba. Di dalam perjalanan ke tempat bos besar, yaitu Myung-gyu di tempat pelatihan golf, tanpa Tae-sik sadari, pihak kepolisian pun sudah mengetahuinya. Sesampainya Tae-sik di tempat bos besar, Myung-gyu di tempat pelatihan golf, di sana Tae-sik disambut dengan sangat ramah. Dan karena Tae-sik tidak tahu sedang dijebak, di mana Tae-sik mengeluarkan narkoba itu dan menanyakan di mana Somi berada. Saat yang bersamaan, Man-suk pun menelpon Myung-gyu dan mengatakan bahwa kau sudah di dalam jebakanku. Tae-sik pun dipukuli dan terjatuh dari atas. Myung-gyu yang berusaha kabur menaiki mobil, dan Tae-sik pun berusaha mengejarnya. Samaan Tae-sik mengambil sebuah mobil dan menabrak mobil si bos besar Myung-gyu. Pada saat mobil itu terhenti, Tae-sik pun merasa sangat kaget pada saat dia menyadari bahwa mobil yang dia kendarai, di bagian belakang bagasi terdapat mayat dari Hyujung. Dan akhirnya pihak kepolisian pun datang dan membekuk Tae-sik di tempat itu juga. Akhirnya Tae-sik pun dibawa ke kantor polisi, dan pihak kepolisian mencari semua informasi yang berhubungan dengan Tae-sik. Pada saat melakukan interogasi kepada Tae-sik, secara tidak langsung ia melihat kartu yang diberikan oleh Somi kepadanya. Seorang polisi pun memberikan makanan kepada Tae-sik. Disitulah muncul niat Tae-sik untuk melarikan diri. Tae-sik pun memberi
memberitahukan bahwa ia biasanya makan menggunakan tangan kiri. Dan alhasil perangkap itu berhasil membuat dia kabur dari kantor polisi. Di scene selanjutnya terlihat laki-laki yang dulu pernah dekat dengan ibu Somi, dan pada saat dia keluar dari sebuah supermarket, seorang nenek tua memanggilnya dan meminta pertolongan untuk mengecek nomor plat mobil yang ada di depannya. Namun beberapa pria datang mendekati mobil, memukul laki-laki tersebut dan membawanya lari. Somi pun diturunkan dari sebuah mobil dan dibawa oleh nenek tua ke salah satu rumah penahanan untuk anak yang akan dijual organ tubuhnya. Si nenek tua pun menasehatinya jika Somi tidak mau menuruti maunya, maka dia tidak akan bertemu lagi dengan ibunya. Akhirnya Somi pun dikunci di sebuah ruangan beserta dua anak lainnya. Setibanya teman laki-laki dari ibu Somi di sebuah ruangan besar, di mana di sana ada Jang Sok dan Man Sok yang berusaha mendapatkan informasi tentang Tae-sik darinya. Akan tetapi dia bilang tidak mengetahui siapa itu Tae-sik sebenarnya. Man Sok pun menjebret sebuah kapak tepat di kepala laki-laki tersebut. Dan di saat bersamaan, Jang Sok mengutus Roman untuk membunuh bos besarnya, yaitu Mongyu. Berdasarkan hasil kamera CCTV sewaktu Tae-sik kabur dan juga beberapa data yang telah berhasil dikumpulkan, akhirnya pihak kepolisian mengetahui bahwa Tae-sik adalah mantan agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer. Dari telepon yang ditinggalkan Roman, Tae-sik berusaha mencari informasi tentang Asik Brothers dengan mendatangi pusat penjualan HP. Karena mereka semua tidak kooperatif dan akhirnya Tae-sik pun harus melakukan dengan cara kasar untuk mendapatkan informasinya. Dengan bantuan salah satu nasabah yang punya utang toko HP itu, Tae-sik pun pergi ke salah satu klub untuk menemui Asik Brothers. Dan pada saat dia mau memasuki lift, tiba-tiba liftnya di stop oleh Man Suk. Karena Man Suk mengenal Tae-sik, kemudian dia langsung menelpon Jang Suk untuk mengajaknya berpindah tempat. Tae-sik pun menipu nasabah yang berhutang itu dan mengarahkannya ke kamar mandi, dan akhirnya perkelahian pun dimulai. Perkelahian pun berlanjut ke di depan, tepatnya di mana banyak pengunjung klub sedang menikmati musik. Man Suk pun datang dengan mengajak Roman untuk meninggalkan tempat klub dengan menjatuhkan sebuah HP yang bertujuan untuk Tae-sik mengambilnya. Tanpa disadari, Tae-sik terkena tembakan yang mengenai bagian perutnya dengan luka yang cukup parah. Teman Tae-sik, Mandol Show, datang membantu dalam proses pengoperasian. Pada saat Tae-sik sedang tertidur, Tae-sik pun berhalusinasi tentang mendiang almarhum istrinya yang sedang hamil. Dan sedihnya lagi, istri Tae-sik sendiri tewas di depan matanya. Setelah siuman, keesokan harinya Tae-sik meminta bantuan kepada Mandal Show untuk membantunya mencari Somi, di mana dia pun berkata bahwa Tae-sik hampir saja tewas dan harus memikirkan dua kali dengan rencana yang telah dia buat. Akan tetapi, Tae-sik tidak menggubrisnya sama sekali. Di saat bersamaan, pihak kepolisian pun mendapatkan informasi tentang Somi yang menarik sejumlah uang di mesin ATM. Tae-sik pun menelpon si lelaki yang berhutang itu. Namun teleponnya dirampas oleh Kim Chi-gon, di mana dia memberikan informasi tentang Sumi yang masih hidup dan mengambil sejumlah uang di salah satu mesin ATM. Pembicaraan itu pun disadap oleh pihak kepolisian dan Tae-sik pun bergegas mencarinya. Scene ini terlihat di mana Roman memberikan sebuah roti kepada Somi. Salah satu teman Somi akan meninggalkan asrama hari ini. Dengan nenek tua itu berdalih bahwa dia akan diadopsi, tetapi sebenarnya dia akan dioperasi dan diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan. Karena perlakuan Roman yang baik kepada Somi, dan Somi pun menempelkan sebuah plester di jidat si Roman.
Taisik ingin memastikan dan memahami bagaimana cara anak-anak itu bekerja untuk menyebarkan narkobanya. Pada saat Taisik mengikuti anak kecil kurir narkoba tersebut, tanpa sengaja Taisik bertemu dengan polisi. Dan kejar-kejaran pun berlangsung sampai akhirnya Taisik mengambil sebuah mobil yang ada di jalan. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan, akhirnya Taisik mendapati pabrik pembuatan narkoba itu. Setelah Taisik masuk di dalam, di mana dia sangat terkejut, dia mendapatkan Jang Shock juga berada di dalamnya. Setelah Jang Suk berhasil ditangkap dan disiksa oleh Taisik, akhirnya Taisik menelpon Mansyok untuk menanyakan di mana keberadaan Somi dan meminta untuk membawa dalam waktu 1 jam. Tapi Mansyok tidak menggubrisnya sama sekali dan hal itu mengakibatkan Jang Suk pun tewas. Karena kesal, Mansyok memerintahkan Roman untuk membawa Somi ke tempat operasi, di mana operasi itu dilakukan untuk mengambil kedua bola matanya. Taisik di markas Mansyok, di mana Mansyok sedang asik mancing dengan tabung yang di mana dalamnya berisi kedua bola mata. Dengan santainya, Mansyok melempar tabung yang berisi 2 bola mata itu ke arah Taisik. Dan di mana kemarin Taisik pun sudah berada di puncaknya. Roman pun melakukan kesalahan besar dengan sengaja menembak tabung yang ada di lantai, dan itu membuat Taisik bertambah murka dan marah. Mansyok yang berusaha kabur dengan mengendarai mobil dan bergegas untuk meninggalkan markas itu. Akan tetapi Taisik pun datang dan menembak ban belakang mobil Mansyok, dan dia pun menabrak beberapa mobil sebelum akhirnya menabrak tembok. Mansyok pun menelpon pihak kepolisian dan melaporkan Taisik atas aksi pembunuhannya. Dengan santainya, Mansyok pun berkata kepada Taisik bahwa kaca mobilnya anti peluru dan mengira dia dalam kondisi aman. Tetapi Taisik jauh lebih berpengalaman, di mana dia mengarahkan pistolnya di satu titik, dan hal itu membuat Mansyok akhirnya pun tewas di tempat. Setelah Mansyok tewas, di mana Taisik teringat dengan Sumi, dan ia pun berencana mengakhiri hidupnya dengan menodongkan pistol yang mengarah di kepalanya. Tanpa disadari, Sumi pun muncul dari arah belakang dalam keadaan baik-baik saja dan berlari langsung ke arah Taisik dan kemudian memeluknya.
Pihak kepolisian pun datang dan menangkap Tae-sik. Di situ ia meminta satu permohonan untuk terakhir kalinya kepada Kim Chi-gon, di mana dia meminta pertolongan untuk membawa Somi dan dirinya ke kios kakek tua sebelumnya, di mana Tae-sik bertujuan untuk berpesan untuk merawat Somi selama ia di penjara. Pesan dari film ini adalah manusia hendaknya memiliki rasa peduli, rasa empati terhadap manusia lainnya, tanpa memandang hubungan darah. Terbukti dari hubungan cinta kasih sayang yang tulus antara Tae-sik dan Somi. Terima kasih atas waktu kalian telah menonton movie spoiler. We can't help everyone, but everyone can help someone. Cheers.